Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar mengenai hubungan khas antar makhluk hidup atau biasa disebut simbiosis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbiosis merupakan suatu pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis. Hubungan khas antar makhluk hidup ini, atau biasa disebut simbiosis, dibagi menjadi tiga jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Dalam hubungan ini, kedua organisme sama-sama tidak ada yang dirugikan. Justru kerugian dapat terjadi saat dua organisme tersebut tidak melakukan simbiosis. Contoh simbiosis mutualisme yang pertama yaitu hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu yang hinggap di bunga mendapatkan keuntungan karena mengambil nektar dari bunga tersebut. Bunga juga mendapat keuntungan karena kupu-kupu dapat membantu terjadinya penyerbukan. Dan contoh yang kedua dari simbiosis mutualisme adalah hubungan antara burung jalak dan kerbau. Burung jalak yang hinggap di punggung kerbau makan kutu, sementara kerbau juga untung karena kutunya habis dimakan burung jalak. Yang selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lain dirugikan. Yang dimaksud dari simbiosis parasitisme tersebut adalah interaksi antara dua organisme yang berbeda. Salah satu pihak mendapat keuntungan dan yang lainnya justru mendapatkan kerugian dari hubungan tersebut. Contoh simbiosis parasitisme adalah hubungan antara nyamuk dan manusia. Kita sering terganggu dengan adanya nyamuk di sekitar. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah kita. Bahkan jenis nyamuk tertentu bisa menyebabkan penyakit mematikan, seperti demam berdarah atau malaria. Keuntungan akan didapat oleh nyamuk yang mendapat darah yang dapat berkembang biak. Sementara manusia akan dirugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Dan yang terakhir adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang satu untung dan yang lain tidak mendapatkan keuntungan, juga tidak dirugikan. Maksud dari simbiosis komensalisme tersebut adalah suatu interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, namun hanya salah satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme adalah hubungan antara anggrek dan pohon mangga. Hubungan yang terjadi antara kedua tumbuhan ini adalah tumbuhan anggrek tumbuh dan berkembang dengan menempel pada batang pohon mangga. Fungsinya adalah agar anggrek mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Keuntungan di antara hubungan keduanya ini hanya didapatkan pada pihak anggrek, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian pada keberadaan tumbuhan anggrek tersebut. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah simbiosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata sim yang berarti dengan dan kata biosis yang berarti kehidupan. Simbiosis merupakan interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut simbion. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.